Hai teman-teman, kalian tahu apa itu jaringan otot? Apa saja sih yang diketahui mengenai jaringan otot? Daripada penasaran, kita simak yuk video ini hingga akhir. Jaringan otot adalah jaringan di dalam tubuh yang bertanggung jawab terhadap gerakan badan. Otot sendiri merupakan jaringan lunak yang terbentuk dari banyak serat elastis yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dikarenakan adanya ketersediaan energi dari sistem energi. Fungsi otot adalah menunjang mobilitas atau pergerakan. Hal inilah yang dapat membantu seseorang bisa bergerak. Kemudian dapat menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, melindungi organ-organ di dalam tubuh, membantu proses pencernaan, dan masih banyak lagi fungsinya. Ada 3 macam otot, yaitu otot lurik atau rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik ditemukan pada betis, bahu, bisep, dan trisep. Otot polos dapat ditemukan mulai dari mata, kulit, pencernaan, hingga pembuluh darah. Otot jantung tentu saja hanya ada ditemukan pada organ jantung saja. Apa itu otot rangka? Jadi, otot rangka atau bisa disebut otot lurik adalah otot yang menempel pada tulang, terbuat dari ratusan hingga ribuan serat otot dan sel otot rangka. Alasan mengapa disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang atau memberikan penampakan seperti lurik. Cara kerja otot lurik adalah dengan mengandalkan stimulasi dari sistem saraf somatik. Saraf tersebut membuat otot lurik bekerja secara sadar dan memerlukan perintah atau sinyal dari dalam tubuh. Artinya, otot ini bergerak berdasarkan perintah dari otak. Jadi, kita dapat mengontrol kapan dan bagaimana otot lurik bekerja. Otot biceps. Otot biceps berada di lengan atas bagian depan yang fungsinya untuk melakukan gerakan menarik dan merentangkan siku. Sedangkan otot triceps berada di lengan atas bagian belakang dan samping. Otot triceps berfungsi untuk meluruskan lengan. Ketika seseorang meluruskan siku, yang berkontraksi adalah otot triceps, sedangkan otot biceps mengalami relaksasi. Sebaliknya, ketika seseorang membengkokkan sikunya, maka biceps akan berkontraksi. Kemudian, di saat bersamaan, otot triceps akan mengalami relaksasi sehingga memudahkan lengan untuk membengkok. Setelah itu, kontraksi otot lurik akan menarik tendon dan tulang guna untuk menggerakkan tubuh. Berikut merupakan struktur otot rangka, yaitu yang pertama, tendon. Tendon merupakan bagian pangkal otot yang menempel ke tulang. Tendon berfungsi sebagai katrol yang membantu otot menggerakkan sendi. Yang kedua, epimysium. Epimysium merupakan lapisan pada bagian terluar yang menyelubungi seluruh otot lurik serta membungkus satu jaringan otot. Yang ketiga, filamen otot. Filamen otot adalah serat otot yang mengandung aktin dan miosin. Miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Sedangkan aktin adalah protein globular yang memungkinkan pergerakan pada sel. Nomor 4, fasciculus. Fasciculus merupakan sekumpulan serat pada otot. Yang kelima, kompartemen. Kompartemen merupakan kumpulan fasciculus meliputi jaringan otot, saraf, dan pembuluh darah. Yang keenam, perimysium. Perimysium merupakan lapisan bagian tengah yang membungkus satu fasciculus. Sedangkan
Endomysium merupakan lapisan terdalam yang membalut setiap serat otot. Apa itu otot polos? Otot polos adalah salah satu jenis otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Otot polos akan bekerja secara terus-menerus, bahkan pada saat tidur. Meski demikian, energi yang dibutuhkan otot polos tidak terlalu banyak, karena daya yang dikeluarkan pun tidak besar. Otot polos terletak di organ dalam tubuh seperti usus, pembuluh darah, saluran kemih, dan lain-lain. Struktur otot polos. Otot polos bisa ditemukan di hampir seluruh organ tubuh. Sel otot memiliki bentuk menyerupai gulungan benang dengan satu inti sel di bagian tengahnya. Sementara itu, seratnya bertekstur lebih halus. Berikut bagian yang menyusun struktur otot polos. Yang pertama, filamen atau serat otot terdiri atas miosin dan aktin. Yang kedua, badan padat untuk mengikat antar serat otot. Dan yang ketiga, saraf otonom untuk mengontrol bagaimana sistem kerja otot polos secara otomatis. Fungsi otot polos. Otot polos memiliki karakteristik bisa menggerakkan fungsinya di luar kehendak tubuh manusia. Itulah yang membedakan otot polos dengan jenis otot lainnya. Meskipun begitu, otot polos sangatlah penting karena bisa membantu jalannya sistem organ dalam tubuh manusia. Berikut fungsi dari otot polos. Yang pertama, sebagai penggerak bolus makanan pada saluran pencernaan. Yang kedua, sebagai pengendali aliran darah dan tekanan darah pada sistem kardiovaskular. Yang ketiga, pengaturan aliran urin pada ginjal dan sistem berkemih. Yang keempat, mengontrol kontraksi rahim dan penggerak aliran sperma pada sistem reproduksi. Yang kelima, mengatur ukuran bronkiolus pada sistem pernapasan. Yang keenam, membuat rambut berdiri atau merinding dengan otot erektor pili pada sistem integumen. Dan yang terakhir, mengatur pelebaran dan penyempitan pupil mata dan mengubah bentuk lensa pada sistem sensorik. Ciri-ciri otot polos. Ciri-ciri otot polos sebagai berikut. Yang pertama, bekerja secara tidak sadar. Yang kedua, tidak memiliki pola lurik. Yang ketiga, berinti tunggal. Yang keempat, tidak bercabang. Yang kelima, bersifat elastis. Yang keenam, memiliki tebal sekitar 4 hingga 5 mikrometer. Yang ketujuh, memiliki panjang sekitar 20 hingga 300 mikrometer. Yang kedelapan, terdapat di otot pembuluh darah dan organ dalam. Yang kesembilan, memiliki filamen aktin yang terlihat sebagai garis merah di bawah mikroskop. Dan yang terakhir, berbentuk gelondong atau spindel dengan bagian tengah yang menggelembung atau terdapat nukleus dan ujungnya yang meruncing. Otot jantung sering disebut dengan miokardium, yang terdiri dari kata mio yang artinya otot dan kardium yang artinya jantung. Otot jantung merupakan otot yang hanya terletak di jantung. Sel otot ini memiliki tampilan seperti lurik yang hampir sama dengan otot rangka. Tetapi bentuk sel ototnya bercabang dan hanya memiliki satu inti sel saja. Selanjutnya, bagaimana sih struktur dari otot jantung itu tersendiri? Nah, yang pertama, terdapat epikardium, di mana lapisan luar tipis ini yang mengelilingi otot jantung tersebut. Yang kedua, terdapat endokardium, lapisan yang menyelimuti otot jantung. Dan yang terakhir ada miokardium, di mana terletak di bagian lapisan tengah dengan fungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh dengan memiliki sifat yang tidak kaku.
Gangguan pada kesehatan otot. Yang pertama, kesleo. Kesleo merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling umum terjadi, terlebih saat berolahraga dan beraktivitas berat. Kondisi ini dapat muncul ketika otot tertarik atau terpelintir, baik secara tiba-tiba maupun perlahan. Kesleo kerap terjadi di pergelangan tangan dan kaki. Biasanya kesleo menimbulkan gejala berupa nyeri, bengkak, dan sulit bergerak di bagian yang cedera. Penanganan awal kesleo yang umumnya dilakukan adalah konsumsi obat anti nyeri dan metode rest, ice compression, evaluation. Yang kedua, atrofi otot. Atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera atau penyakit di otot, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam banyak kasus, atrofi otot biasanya pulih setelah melakukan kombinasi penanganan mulai dari perubahan pola makan untuk memenuhi nutrisi seimbang hingga melakukan fisioterapi sesuai anjuran dari dokter. Yang ketiga, leher kaku atau kram pada leher. Leher yang sakit dapat terasa ringan hingga parah. Sakit tersebut bisa terasa seperti tertekan, tajam, atau berdenyut-denyut. Nyeri dapat bertambah parah saat melakukan gerakan tertentu, misalnya menunduk, mendongak, atau memutar kepala, atau saat disentuh. Cara menjaga kesehatan otot yaitu yang pertama, berolahraga. Bahwa seorang yang berolahraga secara teratur dapat memiliki otot yang jauh lebih sehat daripada mereka yang tidak berolahraga.